Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 terkait dengan penambahan formasi pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu Alhamdulillah, BKN ungkap Pemda ajukan tambahan formasi P3K tahun anggaran 2024. Harapan baru untuk honorer R2 dan R3. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali memberikan kabar penting terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Pada tanggal 21 Januari 2025, BKN mengungkap bahwa sejauh ini hanya ada 2 pemerintah daerah atau Pemda yang telah mengajukan tambahan formasi P3K untuk tahap pertama. Informasi ini menjadi sorotan karena menyangkut harapan besar bagi para tenaga honorer, terutama yang mempunyai kode R2 dan R3. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Muhammad Ridwan, hingga tahun 2020, hingga tanggal 20 Januari 2025, baru Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan yang mengajukan tambahan formasi P3K tahap pertama. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan formasi dari tahap-tahap sebelumnya. Surabaya telah mendapatkan persetujuan tambahan formasi untuk P3K penuh waktu, termasuk di sektor pendidikan. Guru-guru yang sebelumnya dijanjikan pengangkatan menjadi P3K seperti Bu Supriyani menjadi bagian dari upaya ini. Penetapan formasi tambahan ini mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini atas usulan Mendikdasmen Abdul Mukti, dikutip dari YouTube Usman Egi, Rabu 22 Januari 2025. Langkah strategis ini diharapkan menjadi angin segar bagi honorer R2 dan R3 di kedua daerah. Pemerintah menargetkan agar mereka yang belum terakomodasi di tahap sebelumnya dapat memperoleh kepastian status melalui formasi tambahan. Namun, fakta bahwa baru 2 Pemda yang mengajukan tambahan formasi menimbulkan pertanyaan besar. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah menegur beberapa kepala daerah dalam rapat koordinasi pada 8 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Tito mengungkap bahwa dari 50 daerah yang diharapkan mengusulkan formasi P3K, jumlah formasi yang diajukan masih sangat minim dibandingkan kebutuhan. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 27.000 tenaga honorer, tetapi hanya mengajukan 4.000 formasi penuh waktu. Hal serupa terjadi di Jawa Timur, hanya mengajukan 3.000 formasi dari total kebutuhan lebih dari 20.000 honorer. Kondisi ini membuat Mendagri mendesak Pemda untuk segera meningkatkan pengajuan formasi tambahan agar kebutuhan tenaga honorer dapat terpenuhi secara maksimal. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan formasi, pemerintah juga membuka opsi pengangkatan P3K paruh waktu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menpan RB nomor 15 dan nomor 16 tahun 2025. Kebijakan ini memungkinkan Pemda untuk memanfaatkan tenaga honorer yang dengan fleksibilitas waktu kerja, sehingga mengurangi beban anggaran tetapi tetap memberikan kepastian status bagi mereka. Namun, Tito Karnavian menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda. Honorer tidak boleh lada lagi, tegas dalam rapat tersebut. Pemerintah berharap melalui kebijakan P3K penuh waktu maupun paruh waktu, seluruh tenaga honorer dapat diakomodasi secara bertahap. Proses pendaftaran P3K tahap kedua telah berakhir pada tanggal 20 Januari 2025. Para pelamar saat ini sedang menunggu hasil seleksi administrasi yang akan diumumkan antara 9 hingga 18 Februari 2025. Berikutnya, masa sanggah akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 Februari 2025 dengan pengumuman pasca sanggah pada tanggal 22 sampai 28 Februari 2025. Seleksi kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 17 April hingga 16 Mei 2025. Kemudian, langkah Surabaya dan Konawe Selatan menjadi contoh positif yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah lain. Dengan mengajukan tambahan formasi P3K penuh waktu, tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 yang sebelumnya belum terakomodasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan status P3K. Pemerintah pusat terus mendorong Pemda untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer secara tuntas. Semoga langkah-langkah ini memberikan kepastian bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi honorer yang terabaikan. BKN dan pemerintah daerah memegang peran kunci dalam pengangkatan P3K tahun 2024. Meski saat ini baru 2 Pemda yang mengajukan formasi tambahan, langkah ini membuka harapan baru bagi tenaga honorer khususnya di Surabaya dan di Konawe Selatan. Semoga di daerah-daerah lain dapat menyusul untuk menambah jumlah formasi P3K di seleksi tahap 1 agar para rekan-rekan tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dapat terakomodasi menjadi P3K penuh waktu di tahun anggaran 2024.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, target penghapusan tenaga honorer dapat tercapai secara bertahap. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.